Shalom sobat pecinta kebenaran yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam channel Suara Kebenaran Injil Kristus. Kita berjumpa dengan satu topik yang berbeda. Terima kasih sudah mengikuti semua video-video saya. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik subscribe sebagai tanda dukungan Anda. Dan juga klik tombol like dan bagikan video ini akan saudara juga menjadi berkat bagi banyak orang. Kali ini kita akan membahas tentang Henokh, tokoh dalam perjanjian lama yang spektakuler. Kita akan membahas apa rahasianya sehingga Henokh ini merupakan satu tokoh pertama dalam Alkitab yang tidak mengalami kematian. Mengapa demikian? Karena ia diangkat oleh Allah. Apa yang melatar belakanginya? Nanti kita akan membahasnya. Karena itu simak terus video ini sampai pada akhirnya. Kita melihat bahwa Henokh ini di dalam bahasa Ibrani disebutkan Henokh, tetapi dalam bahasa Yunani Henokh. Agak sedikit berbeda tetapi memiliki kesamaan suara. Nama Henokh berarti guru atau berpengalaman. Henokh adalah generasi ketujuh dari Adam. Sebagaimana kita ketahui bahwa Henokh ini merupakan tokoh-tokoh yang jauh sebelum Abraham muncul. Kita dapat melihat di dalam Kejadian pasal kelima ayat 18 sampai dengan ayat ke-24. Akan saya bacakan mulai ayat ke-22. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Henokh ini generasi ketujuh, keturunan ketujuh dari Adam, dan ia sebenarnya merupakan kakek buyut dari Nuh, tokoh yang terkenal juga di dalam kitab Kejadian. Kalau kita melihat bahwasanya di dalam Kejadian pasal 5, di sana ada diceritakan dari Adam sampai kepada Nuh itu 10 generasi. Adam, Set, Enan, Mahalaleel, Yared, Henokh, Metusalah, Lameh, dan Nuh. Yang menarik adalah masing-masing di dalam Kejadian pasal 5 ini, semua tokoh ini dicatat berapa umurnya. Berbeda sekali dengan di dalam catatan garis keturunan Kain. Kalau saudara tentu akan bertanya, lalu mengapa Kain tidak disebut? Kain ternyata dipisahkan. Garis keturunan Kain yang menurunkan keturunan yang jahat dicatat di dalam Kejadian pasal 4 ayat 17 sampai 24. Dicatatkan di sana hanya sampai pada 6 generasi saja. Dan uniknya mereka ini masing-masing tidak disebutkan berapa umurnya sampai kepada meninggalnya. Jadi nampaknya Musa, penulis kitab Kejadian ini, sudah membedakan garis keturunan yang saleh, orang-orang yang benar yang nantinya akan menurunkan Kristus. Itulah yang dicatat di dalam garis orang-orang saleh yang utama. Dan Kejadian pasal 5 ini kita dapat catatan 10 tokoh. Oke, kita kembali kepada Henokh. Kita harus hati-hati dan teliti di dalam belajar Alkitab, karena di dalam kitab Kejadian ternyata ada 4 nama Henokh. Jadi masih ada 3 orang lain dengan nama yang sama. Kita lihat misalnya yang pertama, anak dari Kain juga bernama Henokh. Kejadian pasal 4 ayat 17 sampai 18. Yang kedua, anak dari Midian. Kejadian pasal 25 ayat 1 sampai 4. Midian ini adalah anak dari Abraham dan Keturah. Dan yang ketiga, anak dari Ruben. Kejadian pasal 46 ayat ke-9. Ruben adalah anak sulung dari Yakub. Artinya di sini Henokh adalah cucu dari Yakub.
Jadi nama yang sama, tetapi harus kita perhatikan konteksnya, di pasal berapa, dan ayahnya siapa. Nah, kita akan mengerti dengan persis bahwa Henoh dalam Kejadian pasal 5, ia adalah anak dari Yared. Dan perhatikan di dalam Kejadian pasal kelima ini, rata-rata semua tokoh itu berusia lebih kurang 900 tahun. Hanya Henoh yang mencapai 365 tahun. Tetapi bedanya Henoh tidak mengalami kematian. Jadi seseorang yang disertai Tuhan, diberkati Tuhan dengan umur yang panjang, tetapi itu tidak berarti selalu demikian. Contohnya adalah Henoh. Nah, kita melihat, saudaraku, bahwa Henoh ini di dalam Kejadian pasal kelima, dia ditulis hanya di dalam 6 ayat kisah hidupnya. Namun yang luar biasa adalah ada 2 ayat yang mengatakan Henoh hidup bergaul dengan Allah. Ini menarik sekali. Henoh hidup bergaul dengan Allah. Ungkapan hidup bergaul dengan Allah dipakai hanya untuk 2 orang saja, yakni Henoh dan Nuh. Nuh dapat kita baca di dalam Kejadian pasal 6 ayat ke-9. Di dalam NIV maupun kitab King James itu dituliskan bergaul dengan Allah ini dituliskan dengan walk faithfully with God atau walk with God. Bisa diartikan secara sederhana, perilaku yang jauh dari dosa dan hidup karib dengan Allah. Nah, ini menarik. Perhatikan bahwa Henoh ini membangun keintiman dengan Allah selama 300 tahun. Dalam Kejadian 5 ayat 22 dan 24 di sana katakan, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Di sini kita melihat ada satu kerinduan yang mendalam dari Henoh yang bisa digambarkan seperti tokoh Daud. Jiwa Daud yang haus ketika ia menyatakan kerinduannya kepada Allah, ini dapat menggambarkan bagaimana kerinduan Henoh sehingga ia bisa bergaul intim dengan Tuhan selama 300 tahun. Mazmur pasal 42 ayat kedua dan Mazmur pasal 63 ayat yang kedua. Tadi saya katakan bahwa orang yang bergaul dengan Allah itu hanya Henoh dan Nuh. Nah, memang sebagai gambaran pembanding bagaimana kita melihat, saya akan mengisahkan sedikit tentang Nuh. Ia adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Kejadian 6 ayat ke-9. Nuh selalu melakukan semua yang diperintahkan Tuhan, tepat seperti apa yang disampaikan kepadanya. Kejadian pasal 6 ayat 22, Kejadian pasal 7 ayat ke-5. Nuh juga disebut pemberita kebenaran. 2 Petrus pasal 2 ayat ke-5. Jadi kita bisa melihat bahwa sebenarnya Henoh ini hidupnya tidak mulus-mulus saja. Dalam arti ketika ia hidup bergaul dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, artinya sebenarnya orang-orang pada zamannya itu tentu tidak seperti Henoh itu. Namun Henoh tetap mengikuti jalan Tuhan. Arti hidup bergaul dengan Tuhan ini adalah dia juga mengikuti jalan Tuhan. Jadi ia tidak hidup menurut cara orang-orang pada zamannya. Ia tetap memilih jalan Tuhan walaupun jalan yang ditempuh itu berbeda dengan orang-orang sejamannya. Tentu ia mengalami olokan, ejekan, bahkan mungkin terpojokkan, bahkan mungkin dijauhi dari orang-orang yang sejamannya. Tetapi Henoh tetap hidup bergaul dengan Tuhan. Disinilah kita melihat, saya percaya Henoh juga orang yang benar, yang tidak bercela. Henoh seperti halnya Nuh, ia juga tentu melakukan seperti apa yang dikatakan Tuhan kepadanya. Dan saya percaya juga Henoh adalah seorang pemberita kebenaran.
seperti nanti kita akan bahas di dalam kitab Yudas pasal pertama ayat ke-14. Saudara, bahwa Henokh ini menarik sekali untuk kita pelajari karena ketokohannya ini benar-benar menjadi satu teladan, sehingga ditulis pula di dalam Perjanjian Baru. Misalnya di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-5. Karena iman Henokh terangkat. Nah, jadi ini rahasianya sebenarnya. Bagaimana Henokh tidak mengalami kematian dan ia diangkat oleh Allah. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Jadi kita lihat dari satu ayat ini bahwa pertama, ia seorang yang beriman sehingga ia terangkat hidup-hidup. Artinya Tuhan sayang kepada dia sehingga ia tidak perlu mengalami kematian. Dan yang kedua, bahwa ia memperoleh kesaksian Tuhan berkenan kepadanya. Luar biasa sekali ayat yang menjelaskan kepada kita betapa ia ini adalah seorang yang beriman. Dan berkaitan dengan iman Henokh, kita dapat juga membaca di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tentu Henokh memenuhi kriteria itu. Ia adalah orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sehingga tidak heran bahwa Henokh karena bergaul karib dengan Tuhan, maka Tuhan memberikan isi hatinya. Tuhan memberitahukan isi hatinya sehingga Henokh dapat bernubuat. Di dalam Yudas pasal 1 ayat ke-14, demikian firman Tuhan, juga tentang mereka Henokh keturunan ke-7 dari Adam telah bernubuat. Katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena mereka pembuat perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Ayat ke-16, mereka itu orang-orang yang menggerutu, mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapatkan keuntungan. Inilah yang menjadi peringatan bagi kita bahwa seperti halnya Nuh hidup pada masanya, bahwa orang-orang hidup dalam kejahatan mereka, sehingga orang-orang hanya hidup makan minum, kawin dan mengawinkan, seperti yang dituliskan di dalam Injil Matius pasal ke-23. Tetapi saya percaya juga bahwa orang-orang sejaman Henokh ini seperti bukan juga orang-orang yang baik-baik, tetapi Henokh tetap menunjukkan kualitas imannya. Dan kita mencamkan apa yang menjadi nubuat Henokh, bahwa Tuhan akan datang dan untuk menghakimi orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Ini menjadi peringatan bersama bagi kita bahwa kita bersyukur karena melalui pembelajaran tokoh yang spektakuler Henokh ini, kita mendapatkan juga satu pelajaran yang penting agar kita berjaga-jaga sehingga kita pun diluputkan dari penghukuman yang akan ditimpakan kepada dunia ini. Kita perhatikan apa yang sudah menjadi pesan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Immanuel.